terus ada ya silang meratan susah pada mawan nabi atau juga campur dewa tak sampai udah pada kata baca kan kayak arahan tak macam ini arahan dari sahabat bahwa di bahasa Bapak Ibu saudara yang berbahagia namo dari berbahagia ya kita yang bisa datang ke wihara atau tempat ibadah. Karena kenapa? Tidak gampang orang yang bisa datang ke tempat ibadah, apalagi pada hari-hari libur. Karena kenapa? Kalau bukan karma pada kehidupan yang lalu yang mendorong kita untuk sampai di sini, itu nggak ada lagi yang dorong. Ya bahasanya tuh sekarang ini kalau kita lihat panik ya. Orang yang ada di sini sama yang ada di mall banyak kan baru. Ibu yang jawab masuk surga. Orang yang di mall sama di sini banyak kan. Tapi yang di sini itu adalah orang yang terpilih yang bakal menjadi orang baik. Belum tentu baik ya, belum tentu. Bakal menjadi orang baik. Kenapa? Karena mendengarkan pada hari ini adalah hal-hal yang baik. Ya, kalau bahasanya dulunya itu Pati rupa desa waktu kata punyata berkat perbuatan kamu pada kehidupan yang lalu kamu ada di sini. Titik ada. Termasuk saya juga berkat perbuatan baik saya pada kehidupan lalu saya jadi romo pandita. Kenapa? Karena dulu utangnya banyak, utang kebaikan banyak. Maka sekarang itu suruh belajar, suruh lunasi, suruh ngajar orang sebanyak-banyak. Kita pun begitu. Pada waktu dulu jangan dikira waktu zaman Sang Buddha kamu tuh nggak ada, kamu tuh ada. Waktu zaman Sang Buddha kamu ada, kamu juga mendengarkan dhamma. Tapi pada waktu Sang Buddha membabarkan dhamma, kamu adanya di bawah pohon jauh, nggak memperhatikan. Kok bisa begitu Romo? Buktinya sampai dengan saat ini kamu ngulang lagi, sama juga orang nggak naik kelas, ngulang lagi. Ya, apalagi rapotnya jelek, udah ngulang terus. Kalau kamu serius mendengarkan dhamma pada waktu ada Sang Buddha dulu, kamu udah mencapai tingkat kesucian. Makanya saya bilang, siapa-siapa kalau yang mendengarkan ceramah duduknya di depan ini cepat mencapai tingkat kesucian. Ada buktinya. Kenapa Romo ada buktinya? Waktu Sang Buddha ceramah, yang di depan ini semuanya mencapai tingkat kesucian. Kalau percaya kita tes. Yang di depan pada waktu Sang Buddha ceramah 5 temannya, 5 Pancawati, Kondanya Bapak Adi Bagia Mahadana di depan. Dengerin sama sekali. Yang kiri kanan Moggallana Sariputta. Sebelah sininya anak. Yang di belakangnya 5 itu 500 orang petapa anak buahnya Mahakasapa. Bukan. Bapak-bapak ibu termasuk Romo semuanya ada di bawah pohon di ujung itu. Dan juga nggak menyimak. Cuma nongol Sang Buddha nomor itu. Baru dalam desana sesekali. Maka kita diulang lagi. Di dalam Manggala Sutta itu namanya Pati rupa desa waktu kata punyata kita disuruh ngulang lagi dengerin dhamma lagi. Gitu. Nah pada waktu 5 orang Pancawati ini Sang Buddha membabarkan dhamma, namanya Dhamma Cakap Pawatana Sutta. Dari 5 ini yang menyimak siapa? Kondanya dengerin sekali. Dhamma Cakap Pawatana Sutta itu isinya mengenai duka. Manusia tuh lahir ke dunia udah bawa duka. Ya kalau saya sepintas saya katakan belajar agama Buddha ini harus benar-benar belajar dalam Bapak Ibu. Saya dulu mengenal agama Buddha itu sama kayak kamu semua mungkin asal-asalan. Begitu pas saya perdalam ternyata di dalam ajaran agama Buddha itu memang petunjuk beneran.
nanti jangan salah ya, kamu saya bawa asli ceritanya ini ke alam sidang kematian ya. Siapa yang berani tunjuk tangan bakal nggak mati ya? Tapi nanti saya tuntun ke arah sana ya, karena kemarin ada kisah benar. Nanti saya kupas di sini. Ada kisah benar, saya dinyatakan meninggal. Semua ramai di WA di sini, di WA handphone semuanya. Romo Kartika meninggal semua. Teman-teman grup semuanya udah kacau balau, sampai ada yang tanya malam bangnya dapat. Adik saya nangis, tanya, pokoknya meninggal. Aduh, saya itu sih. Tahu-tahu ditelepon sama saya nggak angkat, memang saya lagi itu lagi ngurusin pemilu, persis hari pemilu. Jadi terus dia angkat, wah syukur dah, kamu masih hidup. Ini baca di WA, nanti WA-nya saya bikin nomor. Dari situ saya dapat ilustrasi, kok kalau meninggal kayak begini? Jawabannya ada di sini. Ya, makanya dua yang benar-benar kamu harus pelajari. Mulai sekarang harus kamu sadar, harus benar-benar sadar, benar-benar tobat. Cuma orang tobat yang bisa ketolong. Ingat baik-baik, orang tobat sama orang kapok. Kalau belum tobat, belum kapok, itu masih gitu-gitu. Tapi udah kapok, udah tobat. Di sini ada dua pelajaran. Kalau saya tanya, beda nih ya. Kamu murid Buddha atau kamu umat Buddha atau umat wihara? Beda nih jawabannya. Umat Buddha atau umat wihara? Kalau umat Buddha kamu pasti paham pelajaran Buddha. Kalau umat wihara kamu cuma datang ke wihara doang, nggak paham ajaran agama Buddha. Ya, sekarang saya mau jadikan kamu supaya kamu jadi umat Buddha. Kalau saya dulu juga saya adalah umat wihara. Bahkan saya cuma adanya di depan wihara. Orang khotbah ceramah saya di depan makan siomay. Cuma dengarnya dari luar. Bertahun-tahun seperti itu, dan akhirnya saya jadi umat wihara. Setelah saya kapok, ada kena masalah, tak ampun-ampun baru jadi umat Buddha. Kalau kamu pelajaran umat Buddha, di dalam pelajaran umat Buddha itu buku-buku paretannya nggak pernah dikasih. Pareta coklat ini. Di dalam buku pareta coklat ini manusia dilahirkan bawa karma 5, ngapun. Manusia dilahirkan di dunia ini sudah bawa karma dari sononya ada 5. Kakak misalnya, dari mana Romo tahunya di sini? Di sini ada namanya pelajaran Brahma Wihara Parana. Yang namanya umat Buddha atau umat wihara tinggal ngetesnya gini. Tahu enggak kamu paritanya Brahma Wihara Parana? Enggak ngomong. Tapi kalau saya baca tahu. Namanya umat paduan suara. Ada yang tahu Brahma Wihara Parana? Enggak ngomong. Tapi kalau saya baca tahu. Sukito Romi. Ada yang tahu? Neduko Romi Awelo. Kalau saya suruh ayo baca sama-sama, rame-rame aja. Karena parita paduan suara. Padahal sang Buddha ngajarin di situ. Dan di dalamnya ada isinya kamasaka, kamadayada, kamayoni, terus lah itu pada tahu. Kamabantu terus Patisarana yang kamu karisanti karena bapak kamu tasa daya bawa santi bahwa manusia lahir di dunia bawa karma 5 nggak ampun dan kamu nggak bisa nolak. Bahwa kita lahir memiliki karma, mewarisi karma, lahir dari karma, berhubungan dengan karma, terlindung oleh karma kita. Apapun karma yang kita perbuat baik ataupun buruk itulah yang diwarisi dan itulah tanggung sendiri. Bahwa kita lahir di sini mau jadi orang kaya, orang miskin, orang jelek, orang cantik, orang sakit karma, orang segera tawa, itu memang bawa karma dari kehidupan yang lalu. Kamu nggak boleh ngiri sama orang. Udah begitu. Romo saya mau merubah, nggak bisa. Balik lagi. Ada orang contoh gini, Romo saya minta tolong, Romo minta nasihat. Ya kenapa? Kenapa saya dapat suami yang kayak begini, jelek banget orangnya, udah itu sifatnya juga jelek. Saya mau tuker, saya mau cerai, saya mau kawin lagi sama orang lain. Dapatnya kayak begitu lagi. Ya, kebetulan dia begitu. Karena kenapa? Karmanya memang itu. Ada yang protes sama saya, Romo, main karma.
Mama saya cantik, papa saya nggak cantik. Punya anak 2, cicinya 1 sama saya. Cici saya cantik kayak mama saya, kenapa saya jelek kayak bapak saya? Ada yang begitu, protes sama saya. Kenapa kamu begitu? Karena kamu memang dulunya bawa karma kayak begitu. Saya udah ajarkan bahwa kamu memang mau warisi karma lahir sendiri. Kalau kita paham ajaran agama Buddha, maka kita menerima semua apa adanya. Ya, itu ajaran. Sekarang kita lihat di sini, ya, kita coba. Hidup ini bagaikan ujian sekolah. Ya, hidup kayak ujian sekolah. Ini katanya. Ya. Renungkan baik-baik, suaranya gedein dikit. Untuk kebaikan, jangan berkata tidak ada waktu. Untuk berdoa, bersujud dan bertobat, jangan berkata tidak bisa. Untuk beramal membangun kebajikan, jangan berkata sibuk. Sebab kita tidak tahu kita masih punya berapa waktu. Kita bisa menolak kebaikan dengan alasan sibuk. Kita bisa menolak lupa dan amal dengan alasan tidak punya waktu. Namun kita tidak bisa menolak karma dengan alasan apapun. Kita tidak bisa menolak bencana dan musibah walau sesibuk apapun diri kita. Sesibuk apapun, ketika sakit datang, kita tetap harus menjalani. Sebab sakit tak mengenal sibuk. Kita boleh tidak punya waktu, namun kematian tidak mengenal alasan tidak punya waktu. Sesungguhnya bukan tidak ada waktu, tapi kita yang tak mau mengerti. Sesungguhnya bukan karena sibuk, tetapi kitalah yang menyibukkan diri dengan hal yang tak berguna. Aturlah waktu atau waktu yang akan mengatur Anda. Sadarilah bahwa semua itu begitu berharga. Untuk itu kita harus sadar dan ingat bahwa hidup ini tidak semata-mata menjadi uang, harta, jabatan. Tapi yang utama, hidup ini harus kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Inilah jalan Maitreya, jalan kebahagiaan bagi umat manusia. Ramadhan ini ibu ini udah 2 kali nyari saya, 2 kali itu ceramah. Jadi kemana saya ceramah di ibu Timur, bagus nggak sampai ke rumah ya. Oke, saya akan ajarin serius, konsentrasi teman-teman. Siapa-siapa yang konsentrasi ceramah ini, pasti pulang dari sini batinnya berubah. Rugi ya kalau nggak konsentrasi. Sayang, kamu buang waktu dari jauh-jauh pengen ke wihara, sampai ke wihara pengen pulang, rugi. Kalau kan orang jalan-jalan, pengen ke luar negeri jalan-jalan, udah sampai luar negeri pengen pulang, sama. Itu orang begitu, itu namanya sifat. Ya, dari rumah semangat pengen ke luar negeri, udah sampai luar negeri yang buru-buru pulang. Manusia seperti itu. Tapi kalau bisa sekarang ubah di sini. Saya akan ajarin sesungguh-sungguhnya setelah kamu pulang dari sini. Pasti kamu harus merubah diri dan harus jadi orang baik. Kalau kamu nggak jadi orang baik, salahnya kamu nanti ulang lagi kayak datang lagi. Saya setiap kemana saya aja dia ikut ceramah, saya jangan ke rumah.
hidup di sini, hidup di dunia ini bagaikan ujian sekolah, ya, bagaikan ujian sekolah. Kalau mau ujian sekolah ada target kan, target nilai bagus, lulus. Targetnya jelek, kamu nggak naik kelas atau tempatnya sengsara. Di sekolahan kamu dikasih buku pelajaran, mau ujian buku pelajaran, ada buku sejarah, matematika, akuntansi, manajemen dan sebagainya dikasih. Nanti setelah kamu belajar, kita akan ujian, ya. Setuju, kita semua pernah sekolah. Agama pun begitu, kamu dikasih buku ujian, ya, buku-bukunya itu satu, buku-bukunya dua, kitab suci, tiga, ya, ada kitab suci lagi, ada abidama, pelajaran susah-susah, ya. Ini ujian-ujian ini, buku-buku pelajaran ini, tapi ujiannya bukan ujian sekolah di sini, ujiannya sama jam lowong. Ini semua di buku-bukunya sini ada melawat ke neraka, kemana segala macam lengkap. Mau buku apapun kamu baca, paling Mozart boleh, tapi itu boleh, apa aja bebas. Ya, itu buku pelajaran, sama juga dengan buku di dunia ini, mau baca buku akuntansi, manajemen, kedokteran, ilmu teknik, segala macam ilmu hukum, bebas. Yang penting ujung-ujungnya kamu lulus sekolah atau nilai rapotnya bagus. Sama dengan ini. Ini dikasih semua, ada pengarangnya ada, ya, ada gurunya ada, pengarang-pengarangnya banyak di situ, ya. Ada dari Sang Buddha ada dari mana-mana, ada, kita ambil pokoknya bukan kita, ada dari Sang Buddha ngajarin buku-buku Parita. Abhidhamma juga dari Sang Buddha waktu dia ngajar di alam Dewa Tawati di Nusa, ya, ibunya dipanggil dari alam Dewa Tusita untuk mengajarkan Abhidhamma. Ada bukunya di sini, kamu dikasih pelajaran. Padahal enak kamu di dunia ini tinggal jiplak, tinggal copy paste. 6 tahun Sang Buddha menderita bikin beginian buku, bikin pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran agama. 6 tahun menderita, kamu tinggal copy paste, semua pelajarannya ada di mana-mana. Yang berhubungan dengan agama Buddha semuanya bukunya sama, semuanya pengarangnya sama. Tinggal cari semuanya kemauan kamu mau yang mana, sukanya mau yang mana. Namanya satu, judulnya agama Buddha, walaupun ada Maitreya, Tantra, Dharma dan sebagainya, tetap Buddha, cuma beda. Dia punya tafsir, dia punya bukunya masing-masing. Tidak apa begitu, nggak dilarang, ya. Terus kemudian dari sini, di sini juga ada pengajarnya. Kebetulan Bante Ati sama saya ngajar di Pusdiklat di PSD, saya akan ajar. Ini pelajaran-pelajaran yang nanti kamu akan menghadap kepada Dewa Yama atau Dewi yang kita. Saya akan cerita asli sesungguhnya ini. Targetnya yang tadi itu. Kalau kamu belajar dengan baik, benar-benar sungguh-sungguh, dan kamu nilainya bagus ke atas, tapi kalau dapat nilainya cuma 20, kamu dalam neraka. Gak pernah belajar, dikasih buku pelajaran yang tadi, nyolek juga enggak, perhatiin juga enggak, ya tahu juga enggak, nilainya 20, rapot kamu mana? Tuh paling bawah. Neraka diucek-ucek kamu sendiri. Mendingan kan Romo nilai 30, ya alam binatang 30. Kenapa masuk alam binatang? Karena kamu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Hanya binatang tuh punya sifat yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Semuanya dianggap sama. Kalau semuanya dianggap sama adalah binatang. Binatang tuh baik dan buruk dia nggak peduli. Kamu biar aja binatang, kamu kasih makan tiap hari, begitu nggak kasih makan seminggu dia nggak pernah siapa majikan, yang penting perutnya lapar makan. Ini binatang. Romo mendingan hidup keluarga nilainya 40 jadi setan. Alam PK 50, alam asyura 60, lumayan lah jadi alam manusia. Alam manusia ada 3 kelompok, alam manusia tingkat bawah, tingkat sedang, tingkat atas. Kemudian lumayan lah 70 nilainya. 70 ada 6 alam dewa, ya. 6 alam dewa paling bawah, sedang sampai ke atas. Alam paling bawah tuh dewa tingkat melarat, namanya Dewa Catu Maharajika, Dewa Tawati Musa, Dewa Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Masabati, udah total 6. Kemudian
dapat 80 alam rahmah. Alam rahmah ada 16 alam rahmah. Kita hitung 3, 3, 3, 9 tambah 2, 11 tambah 5, 16. Kita hitung alam 3. Brahma Pari saja puluh itu Maha Brahma. Paritaba, Pamanaba, Basara, Paritasuba, Pamanasuba, Subakina udah 9. Ada alam 2 yang dia Mueha Pala asalnya Sata 2, 11. Ditambah alam 5 Sudawasa, Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. 5 alam Sudawasa ini Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. 5 adanya alam ini terpisah di sini, dan di sini ada hubungannya dengan Sotapati, Sakadagami, Anagami, Arahat. Jadi kalau orang yang mau mencapai tingkat arahat, dia masih anagami numpang di sini. Di alam yang 5 ini, Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita, dia numpang di sini. Artinya apa? Numpang Adam. Numpang Adam, tolong jangan ganggu saya mau ke arahat. Status dia masih anagami. Milih 1, 2, 3, 4, 5 mau kemana terserah, jangan ganggu saya mau konsentrasi supaya masuk ke arahat. Ini ada di situ. Yang itu total 16 tambah 11 tadi 27. Tinggal 4 lagi, 31 alam kehidupan, 4 alam arupa Brahma, kaksanya daya tanah, winyanan daya tanah, akim tanah tanah, newaksanya, naksanya dia tanah habis. Itu baik aku. Ujiannya di situ Bapak Ibu. Ini peta kamu Google Map-nya manusia ini. Google Map-nya manusia ini. Boleh difoto di mana? Boleh. Yang kopi foto bayar di bank. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, ini Google Map-nya kamu mau kemana aja bisa pilih. Mau ke neraka bisa. Bisa, kita jangan bicara, jangan main-main. Kenapa? Karena ini Google Map. Kamu bisa neraka. Kenapa? Karena dosanya kamu banyak, masuk ke neraka. Kamu ke alam binatang, bisa ke alam binatang karena kamu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Semuanya kamu anggap sama. Terserah saya. Apa maunya saya, urusan saya. Masuknya alam binatang. Alam peta serakah. Keserakahan yang terjadi adalah karena warisan orang tua itu nomor 1, cepat kamu jadi alam peta. Makanya itu Sang Buddha dirangkumkan di dalam hati-hati manusia. Jangan sampai kamu masuk ke alam peta. Sang Buddha turunkan sila, suta, namanya Sigala Wada Suta. Di dalam situ yang di dalam salah satunya ada 5 aturan Sigala Wada Suta. Yang pertama, dulu kamu dibesarkan oleh orang tua, sekarang kamu harus menunjang orang tua nomor 1. Nomor 2, menjadi anak yang berbakti. Yang nomor 3, jaga kehormatan orang tua. Yang nomor 4, jaga warisan orang tua. Supaya jangan menjadi peta. Kemudian alam asura lebih gede dari peta. Kemudian alam manusia di situ. Ya. Nah di sini beritanya ya. Oke. Setelah ini saya akan kasih tahu bahwa kamu tuh disidang di sama lewat Yama. Begitu pas kamu nilai rapot ini, Bapak Ibu Saudara, saudari sedama, oke udah ujian, udah sekarang kamu ujian disidang. Ya, ini kamu lagi disidang nih sekarang nih. Oke, kita sidang nih, masuk ke Dewa Yama. Ada filmnya nggak? Tadi disuruh kopi film, ada film di situ. Neng, ada film di situ, ada tes di saya, ada film. Ya. Film kamu kopi. Ada nggak? Ya. Nah, kamu setel, biar nih orang pada ketakutan. Ada nggak? Nyala nggak itu? Filmnya setel putus-putus aja dah. Kalau nggak yang itu setel. Ini kamu disidang nih di neraka ya, sama Jiam Loong ini. Setel yang tadi itu, yang barusan itu tuh. Itu cuplikan alam neraka ya. Kalau mau lengkap semuanya film alam neraka nanti ada sama momen sendiri. Kalau kamu udah ujiannya jelek semua. Bisa nggak? Tapi yang tadi jangan dihilangin ya. Nanti kita balik lagi ke yang tadi. Ya itu, tapi jalan nggak filmnya? Ada tuh. Di ceramah saya ada film klik itu nggak jalan nggak klik. Nggak bisa, nyerah dia. Ini filmnya nih kisahnya itu disidang sama Jiam Loong.
Semua perbuatan kamu di dunia enggak ada satupun yang ketinggalan tuh di lembaran itu. Jadi kamu dibacain sambil dibaca sambil terkenang, tak 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 gitu. Jadi ada kisahnya begini. Ada namanya Jung Dawei, ini di luar itu. Jung Dawei itu waktu disidang sama Dewa Yama, seluruh ruangan sidang ini, seluruh ruang sidang penuh dengan tempelan-tempelan perbuatan buruk dia tuh semuanya. Ya. Kemudian Jung Dawei, kamu lihat sekeliling ruang sidang ini penuh dengan perbuatan buruk kamu. Dia lihat benar semuanya, nggak ada yang salah. Tapi ada 3 perbuatan baik dia, 3 perbuatan baik dia digulung-gulung segede 3 batang sumpit. Ditimbang sama kumpulin semua kertas yang itu tadi di dindingnya tuh. Timbang beratan mana? Beratan 3 batang sumpit. Heran dia melong. Ini perbuatan apa yang kamu perbuat? Bisa mengalahkan semua perbuatan buruk kamu sekeliling dinding sidang ini. Dibuka yang pertama, bahwa dia, mana dia setan yang belum ini? Jam loong yang belum ini. Nggak bisa kamu, udah lewat udah, nanti aja. Kembali ke yang tadi. Bisa nggak? Yang tadi, tema pelajaran tadi. Yang tadi tuh yang ada neraka, ada 1, 2 sampai atas. Ya udah ini, udah op. Coba kita mundurin, oke bisa, ini bisa, oke kita ini, oke diam. 3 batang sumpit itu diambil 1, ya. Ini Dewa Yama baca, apa ini kok bisa ngalahkan segini banyak dosanya? 3 perbuatan baik dia ternyata. Yang pertama dulu dia dari masih kecil merawat orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. 1 batang sumpit itu. Hebat ya, sampai Jam Long bilang, oh ini anak berbakti terhadap orang tua. Yang kedua, dia punya perbuatan baiknya, mau bangun wihara tapi dia orang miskin. Orang miskin gak punya apa-apa, dia mau bangun wihara, cita-citanya mau bangun wihara, mau bangun tempat kebaktian lah, bukannya wihara zaman dia, pokoknya tempat ibadah. Tempat ibadah, maaf jangan wihara, tempat ibadah. Dia mau bangun tempat ibadah, dia gak punya apa-apa. Dia ambil batu kali, dari kali dia panggul sampai berdarah-darah tangannya, dia kumpulin di tanah kosong. Sampai ada orang tanya, kamu mau apa Jung Dawei? Saya mau bikin tempat ibadah supaya orang beribadah dan jadi orang baik. Hebat tua, itu sumpit yang kedua. Yang ketiga, dia melihat penderitaan orang banyak cuma dipotong oleh 1 buah sungai. Jadi orang kampung itu kalau mau ke kota, dari kampung mau ke kota cuma lewat dipotong sungai. Jadi dia muter jalannya, 1 hari 1 malam. Jung Dawei bikin jembatan dari bambu, berkali-kali patah lagi, bikin lagi, patah lagi, bikin lagi, sampai orang bijaksana bilang, saya bangunin ini jembatan. Jadi jaraknya itu sekarang cuma setengah jam, motong dari sini, tadinya 1 hari 1 malam. 3 perbuatan itu mengalahkan ini. Akhirnya Jung Dawei itu, Jam Loong bilang begini, umur kamu waktu itu 30 tahun ya, waktu itu dia umurnya 30 tahun, dia meninggal. Saya kasih kesempatan kamu 7 hari, kamu turun lagi ke dunia 7 hari, kamu bikin lagi perbuatan baik yang seperti 3 batang sumpit ini. Turunin dia 3 hari. Setelah itu dia diturunin dari dunia ini, ya dia diturunin, ternyata dia mati suri. Dia dikasih waktu 7 hari di dunia hidup kembali, ternyata dia meninggal umurnya 100 tahun. Jadi 1 hari itu 10 tahun. Jadi dia 30 tahun, dia meninggal 100 tahun. Dan dia melihat waktu di Jam Loong sono ada 1 bangunan putih sekali, bagus ya. Jam Loong bilang itu rumahnya teman kamu. Teman kamu rumahnya itu, berkat perbuatan baik dia nanti tempatnya itu di situ. Dan kamu tahu si Jung Dawei ini lihat bangunan itu, dia bikin di Thailand itu yang gedung bangunan putih. Ada yang tahu? Wihara putih. Ya, yang di bawahnya itu banyak tangan-tangan orang itu. Bentuknya itu dibikin sama insinyur nggak jadi-jadi. Si Jung Dawei sendiri yang turun tangan jadi. Nah, itu buktinya di situ. Ada di situ. Ya, gedung wihara putih ya, yang bentuknya aneh gitu kayak perahu kayak gitu. Itu buktinya. Ini kisah semuanya kisah nyata ya. Sekarang di sini kembali lagi ke tema. Oke.
kecil. Hei, bengong aja nah. Nah, baca. Ini asli bukan yang palsu. Berduka cita telah meninggal dunia teman-teman kita Kartika pada pagi. Saya namanya Kartika apa Kartika ini sudah meninggal. Sekarang semua orang gemar meninggal. Ternyata benar. Hampir saya meninggal mati Amfris. Yang belum jadi. Apa yang terjadi? Saya masuk ke dalam satu ini gerbang ini. Ya, saya masuk ke gerbang ini. Gerbang ini, begitu pas saya dibilang meninggal, malamnya saya masuk ke gerbang ini. Saya pikir benar-benar meninggal dari sini. Ini ada yang perempuan satu kan sebelah kiri. Ya, itu namanya Dewi Yama. Dia itu nanya, nanti kamu juga ketemu sama dia. Kamu cuma ditanya begini. Ya, perhatikan baik-baik. Saya ditanya, apakah kamu di dunia pernah berbuat baik? Kebaikan. Apakah di dunia kamu pernah berbuat kebaikan? Silakan ngomong. Kalau kamu bisa ngomong masuk. Enggak gampang perbuatan baik yang kamu perbuat di dunia ini kamu bisa ngomong. Karena nyangkut di situ. Walaupun kamu berbuat baik di dunia belum tentu kamu bisa ngomong. Karena perbuatan baik kamu itu belum tentu ikhlas. Nyangkut di situ. Saya tahu kamu berbuat baik, tapi mau lapor ke dia nggak bisa. Karena nggak ikhlas. Atau kamu mau berbuat baik ada pamrih, atau mau nolong orang ada amplop. Ya, nyangkut di situ. Kamu tahu di belakang saya bahasa banyak sekali orang yang nggak bisa masuk ke dalam sini. Dia bakal jadi apa? Bakal jadi setan gentayangan semua. Rebutan masuk ke perut orang hamil. Rebutan. Mau ke binatang, rebutan ke binatang. Adu-adu. Dan kalau orang hamil itu kan paling masuk di dalam perutnya satu atau dua orang, anak satu atau anak kembar kan. Yang lainnya gugur. Maka Sang Buddha katakan hebat pelajaran Sang Buddha kalau memperhatikan baik-baik. Debu di tangan sama debu di luar banyakkan mana? Banyakkan debu di luar daripada di tangan. Artinya yang jadi manusia sulit. Gampang. Betul banyak sekali saya lihat. Kemudian saya ditanya di sini, begitu pas saya ditanya, Dewi, saya bukan berbuat baik, malah saya mengajarkan orang untuk tidak berbuat jahat. Itu spontanitas saya ngomong gitu. Dewi, saya bukan berbuat baik, malah saya mengajarkan orang untuk tidak berbuat jahat. Dia langsung begitu. Kamu mau tidak? Dia tahu kalau saya tuh ngajarin orang. Mana sih saya ngajarin? Ayo kita ngerampok bareng-bareng yuk. Enggak, jangan. Akhirnya dia bilang, silakan masuk. Masuk. Nah masuk di sana saya ketemu pohon. Ini alam sidang. Di sana ada pohon. Nah, saya lihat pohonnya 2 meter. 2 meter. Kalau di sini pohon mangga, satu pohon kan isinya mangga semua, ya, mangga semua. Di sana beda. Satu pohon ini isinya macam-macam. Ada jeruk, ada apel, ada mangga, ada itu tuh kayak gitu tuh, ada rambutan macam-macam. Dan di sini pikiran kamu bisa keluar. Misalnya pohon durian sebelah mana ya buahnya? Ada buah durian di sebelahnya. Dan cuma satu. Terus saya tanya, bisa nggak saya petik? Kamu tahu jeruknya itu segede gini, jeruk gede amat saya. Saya bisa metik nggak? Tergantung kebajikan kamu. Terus pas saya mau petik, saya coba ya, aduk kebajikan. Itu pohon jeruknya datang sendiri, saya petik satu, taruh sini, nunggunya lagi satu juga, sama dengan yang saya petik, nunggunya satu. Jadi saya petik satu, nunggunya satu lagi. Ada orang sini mau metik, saya mau metik juga, itu pohonnya lari ke sana, mau buah-buahnya lari, jadi dia petik mundur karena kebajikan. Sekarang si Dewi kecil itu tadi, tolong Romo sharingkan dhamma ke rumah. Nah ini sekarang nih kamu. Jadi nanti kamu ketemu Dewi itu. Ya sekarang saya sharingkan dhamma ke rumah. Mulai kita masuk temanya untuk lolos dari dia. Ya, nih di sini. Pintu gerbang ini sekarang namanya gerbang alam dewa tuh, kayak yang tadi. Yang jaga ini namanya
Dewi Yama ya, Dewi Yama. Nanti kamu kalau ketemu tanya aja, kamu namanya Dewi Yama bukan? Gitu tanya ya. Tanya nanti, tapi jangan bilang Romo Kartika yang bilangin. Kalau yang bilang Romo Kartika kan panggil orangnya sini yang bilangin. Jangan, masih banyak ceramah, masih jangan. Kalau dipanggil sama dia, saya ntar nggak bisa pulang. Ya, sekarang kita main tema. Ada yang nanya, Romo, perbuatan baik itu sebenarnya mesti orang kaya semua atau bukan yang bisa berbuat baik? Kayak tadi Jindawe, dia kan orang miskin, dia bisa berbuat baik. Bapak Ibu, perbuatan baik tidak mesti orang kaya. Cuma rumusan perbuatan orang baik adalah setiap perbuatan baik adalah pengorbanan. Setiap perbuatan baik adalah pengorbanan. Jadi, siapa yang berani berkorban untuk berbuat baik, itu adalah perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan baik tanpa pengorbanan, itu bukan perbuatan baik, namanya perbuatan baik dengan pamrih. Ya, lanjut. Kita bisa berbuat baik dengan kaya, kamu wajib, kamu mau kamu, dengan badan jasmani, dengan bicara, dengan pikiran. Dari sila-sila yang diturunkan, Pancasila Buddhis yang diturunkan ada 5. Sang Buddha hebatnya pakai tambahan weramani. Panatipata weramani, adinadana weramani, kamesu bicara weramani, musawada weramani, surameraya maja pamadana weramani. Yang namanya weramani artinya manusia berusaha untuk tidak melakukan si kejahatan tadi. Jadi nggak ada istilah sombong-sombongan. Romo, saya pasti nggak akan melakukan perbuatan membunuh, sabar. Satu waktu kamu bisa membunuh. Romo, saya pasti tidak akan mencuri, sabar. Satu waktu kamu bisa membunuh. Romo, saya pasti tidak akan melanggar 1, 2, 3, 4, 5, sabar. Pasti kamu bisa melanggar. Yang paling ditakutkan dari 1, 2, 3, 4, 5 adalah yang nomor 4, yaitu musyawarah. Itu kelompoknya adalah bicara kasar, bukan berbohong, bukan berdusta, tetapi bicara kasar. Bicara kasar yang paling ditakutin di dalam 1, 2, 3, 4, 5 sila. Kenapa? Karena bicara kasar itu tidak ada orang yang takut. Kamu mau ngomong bicara kasar boleh, bebas. Kenapa? Pengaruhnya nggak ada. Yang mau mengaruh apa? Nih sama sini. Kalau lagi emosi ngomong apa aja bisa. Tetapi dari bicara kasar bisa menyebabkan pembunuhan makhluk hidup. Bisa dibunuh, ada tuh. Yang tadi saya mau share lagi tapi saya nggak buru. Karena bicara kasar maki-maki orang, akhirnya satu keluarga dibantai. Dari sini bicara. Maka satu kalimat yang tidak boleh dihilangkan orang rohaniawan, rumusannya adalah sabar. Kalau kamu menjadi orang beragama, kalau kamu menjadi orang baik, atau kamu orang rohaniawan, satu kalimatnya sabar. Dimaki-maki orang dia, mau bicara kasar, hati-hati, awas, hati-hati, sabar. Ya. Itu baru bagus. Ya, oke, kita lanjut. Kita lahir di dunia ini semuanya bagaikan bawah jeruk. Ini semuanya bawah jeruk asam. Jeruk yang paling asam ini, asam. Manusia lahir di dunia ini udah bawa asam di badan. Ya, makanya tergantung daripada besar kecilnya asamnya ini. Kalau makin banyak asamnya, berarti kamu penderitaan kamu di dunia ini berat. Ya, asam untuk menghilangkan ini, asam musuhnya pakai apa? Betul, gula. Kita lawan gula. Gula adalah kebaikan untuk menutup si asamnya. Bagaimana caranya nutup perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik? Kalau bisa ketutup, namanya akan jadi aposi kamu. Ya, perbuatan buruk yang kita lahirkan dulu datang ke dunia ini udah bawa asam semuanya, ini udah bawa karma tadi. Kita bisa tutup dengan gula. Gula ini adalah perbuatan baik. Kalau gulanya nutup asamnya sedikit, manisnya maka sedikit, maka asamnya masih ada. Pada kelahiran yang akan datang kamu akan bawa asam lagi. Lahirnya tetap bawa karma buruk lagi. Jadi jangan menolak nanti kalau misalnya pada kelahiran berikutnya itu kamu karmanya masih buruk. Karena sekarang perbuatan baik kamu kurang untuk menutup perbuatan buruk yang datang. Dapat warisan karma buruk kamu yang sekarang itu kamu tidak bisa tutup di kehidupan sekarang. Pada kehidupan yang akan datang ke bawah lagi kayak begitu. Ya, paham Bapak Ibu? Oke, sekarang kita masuk di sini. Kita masuk di sini main. Maka daripada itu kita harus berbuat untuk diri sendiri, hiraukan orang lain, ya, jangan terpengaruh.
Ya, jangan peduli. Oke, terus melatih diri, ya tingkatkan batin. Oke, sekarang kita main yang namanya itu. Nih, konsentrasi. Yang udah saya pelajarin kasih ulang-ulang lagi, nanti naik kelas lagi nilai kamu bisa 90. Ya, harus di atas 60. Bapak Ibu, serius saya tanya berapa duit ini? Kalau kita beli di luar. 3.000 ya, 3.000 dan 3.000. Di mana belinya kita nih? Luar mau di jalan, betul? Ya, setuju ya, kita belinya di warung Inggris. 3.000 kan. Kalau saya ngomong 3.000 perak recehan, boleh kan sekali mengenai recehan ya, 3.000 perak ya, recehan kita. Sekarang nih dia juga. Saya bawa ke restoran yang paling mahal. Ini dia juga. Yang nuanginnya cakep orangnya, bapak ini juga tahu lah cakepnya kayak apa. Nuanginnya pakai gelas, pakai batu es, sembari ngomong, oh silakan minum, berapa dia? Nobat. Beda tempat, beda yang nuang nih. Nobat dia juga. Ya, apalagi pakai nyalek-nyalek pijit ini, bisa ada bonusnya lagi. Ini dia juga Bapak Ibu, konsentrasi dibawa ke restoran yang mahal di Hotel Mulia Sunono dekat lapangan tembak Senayan. Yang nuangin pakai jas, pakai dasi. Casingnya diganti sama casing gelas kristal. Berapa dia? Boba. Padahal ini dia juga yang mulanya 3.000 perak ini. Sadar ya, paham ya? Sekarang nih rebutan nih contoh doang ya, bukan beneran, ini orang kaya semuanya. Semua orang kaya duitnya di dompet, nggak ada yang warnanya abu-abu, nggak ada, yang coklat nggak ada, yang ungu nggak ada, yang hijau nggak ada, adanya yang biru yang merah. Sekarang orangnya semuanya pada haus mau rebutan berapa? Mana ada satu botol? Pak, oke. Bapak tahu minuman ini adalah diri Bapak sendiri. Diri Bapak sendiri, diri ibu-ibu sendiri. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak enggak mau merubah hidupnya, nilainya 3.000 perak, Bapak Ibu adanya di luar. Kewihara juga nggak pernah mau masuk, kemarin juga nggak mau masuk, adanya di luar 3.000 perak. Recehan, jadi ibu-ibu, bapak-bapak saya anggap udah recehan, udah ada di luar. Promo saya nggak mau lah di sono, saya mau pindah tempat, silakan pindah tempat, masuk ke wihara. Dandan yang benar rapi-rapi, ya. Ke wihara tadi jam 9 mau mulai, jam 5 pagi udah dandan, udah mandi. Udah pakai bedak, udah rapi. Tempatnya beda. Masuk kemarin nilai Bapak semuanya 20.000. Dengarkan dhamma di sini tempatnya beda, beribadah beda. Cuman kalau masih lihat handphone segala macam bukan 20.000, potong goceng tinggal bantu. Wihara masih nyolong-nyolong lihat handphone gitu. Lalu nggak obat. Romo saya mau jadi orang baik dah. Udah 20.000 saya mau tingkatkan batin. Oke. Tadi kan Pancasila Buddhis 5 Romo, saya mau tambahin aja dah jadi 8 dari 10 sila. Boleh. Saya mau ikut sama Nera tuh, ada kan pelajaran tuh yang dibundulin kepala. Boleh. Saya yang perempuan mau jadi silacari, mau bener-bener dah. Saya mau jadi orang beneran. Boleh. Nilainya naik jadi 20. Baca parita udah mulai hafal, udah mulai tahu sila, udah mulai ngerem perbuatan baik dan buruk, nilainya 50.000. Sama ini dia juga orangnya kamu dulu. Sekarang yang 100.000, saya mau jadi biku, yang perempuan jadi biku nih. Mulai dari silanya 5, 8, 10 atau sama Nera 75 sekia, naik jadi biku 227 sila, yang perempuan jadi 331 sila. Nilai kamu cepet. Ada yang mau? Angkat tangan. Angkat tangan cepet nilainya. Inilah manusia. Sekarang kita lihat di sini ayatnya sama. Ya, yang cepet. Yang 3.000 perak kok, lihat sendiri 3.000 perak. Kamu masuknya ke neraka alam binatang, alam peta. Kenapa? Karena kamu nggak tahu kerjaannya dosa dulu. Kamu nggak bisa membedakan baik dan buruk. Kamu adanya di luaran, di jalanan. Pokoknya apa yang saya mau saya kerjakan.
dikatakan hanya binatang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Kamu di sini tidak bisa membedakan baik dan buruk. Pokoknya apa maunya saya, terserah saya. Jadilah kamu binatang. Itu. Alam peta, kelompok 3.000 perak, serakahnya banyak, rebut-rebutan serakah di situ. Mau kayak begini Bapak Ibu? Yang jawab masuk, yang kagak jawab masuk neraka. Mau Bapak Ibu? Kalau wihara mesti ngancem dulu. Kalau nggak diancem orang nggak kapok. Makanya saya bilang kapok dulu, suruh ancem dulu. Kalau nggak diem aja begini, ancemin aja semua. Apalagi kalau pernah saya ngajar sama Nera, saya kalau pernah ngajar sama Nera Silatarinya, yang saya suka kayak neraka. Anak kecil sampai pada merinding sampai nonton begini gitu. Tapi habis nonton nyari saya, Romo neraka kayak gitu. Iya kayak gitu. Berani nggak kamu? Enggak. Kapok. Saya jadi orang pinter karena di pantat saya disabetin sama pemoceng kadang-kadang mau bawa saya. Kalau nggak disabetin pemoceng nggak pinter saya. Suruh belajar diam aja. Kalau sama kayak bapak di belakang udah takut, udah baca udah salah aja. Tapi ada jadi orang pinter. Kalau nggak ada kekerasan nggak. Begitu juga dia keagamaan gini. Kalau nggak dikerasin, nggak ditakut-takutin yang jelek semuanya, yang bagus semua enak dia. Ya sekarang mau nggak yang 3.000 asam semuanya di sini, nilai asamnya ada banyak penuh. Manusia kayak gitu. Sekarang naik nih. 20.000 ya. Alam manusia lumayan udah ngerti. Karena kenapa? Kamu lolos jadi binatang, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Paham? Gitu. Kamu nggak akan jadi binatang. Romo beneran Romo nanti saya lahir kehidupan akan nggak akan jadi binatang. Iya, karena kamu udah bisa membedakan baik dan buruk. Hanya binatang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Yang namanya iri dan otapa, tahu iri dan otapa? Itu aja kamu udah lolos. Artinya malu akan perbuatan jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat itu udah lolos ya. Kemudian di sini jeruknya masih ada sebelah, belum, bulannya juga masih ada di sini. Naik 20.000, 50.000, alam manusia, alam dewa, alam brahma, mulai latihan. Ini udah bagus. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang mau kemari nggak? Nyawa masuk surga, 1, 2, 3, ada yang mau kemari nggak? Mau gua ngomongnya benar besok nggak lagi. Kamu harus punya tekad. Kalau bilang iya, enggak gitu. Karena kenapa? Jarang manusia yang punya tekad. Jarang manusia yang masuk ke tempat ibadah. Saya aja rugi belajar dari orang pandita itu udah lanjut setia. Kalau dari masih muda, Pak, belum tentu sih. Oke ya, nanti tadi di sini 50 100. Ya, itu aja manusia yang 100 itu kencang itu gasnya gas full itu tuh. Cuma mesti yang benar. Kalau udah megang teguh pelajaran agama yang benar, jangan main-main. Sekarang kita masuk di sini. Oke. Romo, sekarang saya berani adi tanah, saya berani apa namanya niat, punya niat. Saya mau jadi orang baik. Setuju nggak? Ya benar nih, setuju nggak nih? Yang setuju angkat tangan masuk surga. Saya hitung 1, 2, 3. Benar nggak habis dari sini nih? Saya atur. Jim, biarin Jim, yang tua-tua nggak apa-apa Jim. Saya tahu orang saya dari sini. Angkat tangan, benar ya, jangan bohong ya, jangan bohong Romo atau begini cuma di nama Romo doang ya. Saya ajarin sekarang, kamu yang udah angkat tangan perhatikan di sini. Mulai sekarang kamu pasti jadi orang baik ya. Ini kamu dulu masih orang biasa ya, sekarang kamu saya robahnya pakai baju seret kayak begini. Misalnya anak ini belum tentu jadi orang baik nih, latihan aja. Kamu sekarang, mulai sekarang ini yang tadi angkat tangan saya robah jadi orang baik. Setuju ya, udah mulai jadi orang baik. Ikutin aturan. Yang pertama, kalau kamu jadi orang baik, kamu harus tahu yang mana neraka, udah tahu. Yang mana namanya surga, udah tahu. Nih, bisa lihat di situ. Neraka udah bisa kamu bedakan, surga udah kamu bisa bedakan. Mulai sekarang kamu pilih yang di atas, nggak mau yang ke bawah. Kita pilih yang di atas, sama-sama kita pilih yang di atas. Ya, surga ya nenek, ya. Iya. Kamu pilih surga atau neraka? Pas. Diajarin sama bapaknya tadi barusan ya. Ya, kita semua pilih surga. Setuju semua. Sekarang kita robot. Barusan harus kita robot. Bulan yang kita cari ya. Sekarang itu. Pancasila Buddhis tahu semua kan? Oke, kita belajar di sini. Jangan membunuh. Latihan. Sang Buddha katakan itu weramani. Panah di batang weramani. Ini weramaninya ini meringankan kamu. Weramani artinya melatih diri untuk tidak melakukan mengulang. Kamu dalam kondisi melatih diri. Sang Buddha katakan kalau misalnya saya lupa banget semprotnya, kita latihan jangan. Paling ada nyampe. Kalau lagi meditasi di sini nyampe.
paling apes di sini digigitnya, di sini gigitan kuping nih digigitnya. Belum tentu. Kamu jangan salah, kamu meditasi kamu kira nyamuk ada di sini. Nyamuk ada di sini. Nyamuk ada di sini. Bukan, itu karma buruk kamu nimbul. Karma buruk kamu yang ngegoda. Nimbul. Kamu lagi meditasi. Nyamuk di sini. Nyamuk bukan, enggak ada. Kamu di sini nyamuk di sini. Enggak ada, bukan. Karma buruk kamu nimbul pada waktu meditasi. Dia tidak terus. Gak bakalan itu kamu tuh bisa meditasi. Wah, lolos gini. Enggak. Digangguin ada di sini, ada di pikiran kuping di sini. Karena udah di steril semua sebelum meditasi. Ada di sini. Itu perbuatan buruk kamu, kilesa kamu yang nimbul di sini. Ya, itu kuncinya. Maka kita latihan di sini. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan asusila. Kemudian yang lainnya lagi, jangan bicara kasar yang paling penting ya. Kemudian di sini jangan mabuk-mabukan. Nah, belajarlah sekarang belajar dhamma. Belajarlah sekarang belajar abhidhamma. Belajarlah sekarang belajar winaya. Winaya itu adalah aturan-aturan yang jangan dilakukan. Dan kemudian belajarlah di sini mengenai parita-parita. Parita-parita kamu tahu belajar di sini nanti satu waktu talkshow parita ya sama saya. Kalau talkshow parita itu agak lama ya bisa 2 jam. Ini nanti kamu saya kupas mengenai makna parita. Parita. Jangan dikira parita ini nggak ada kesaktiannya. Kamu akan tertolong oleh parita-parita ini. Ya. Makanya saya bilang jadilah kamu umat Buddha, jangan jadilah kamu umat wihara. Jadilah umat Buddha, karena umat Buddha itu punya kesaktian nggak punya. Misalnya, kamu tolong ada orang koma di rumah sakit sudah tolong bacain doa. Bisa kamu bacain doa? Kamu umat Buddha bukan? Ya umat Buddha. Kamu umat Buddha bukan? Umat Buddha. Tolong dong ada orang sakit, kabur ke balik lagi. Karena nggak bisa bacanya. Oh tenang, saya bisa bacain. Bisa baca. Nanti saya talkshow saya bacain, saya ajarin cara orang sakit koma. 11 kali saya bacain orang koma, 11-11-nya meninggal. Romo pencabut nyawa. Ada yang susah meninggalkan udah 2 tahun yang mati-mati katanya. Mencium di Cikupa. Saya baca itu Romo seminggu udah meninggal Pak. Ada ilmunya segala macam. Biarin tembus semuanya masa muda punya. Ada yang udah tinggal di pangkuan anak cucunya. Anaknya mana? Saya bilang anaknya. Coba pangku orang tuanya, mamanya pangku di sini. Besar-besarnya, kamu berdoa semuanya. Udah 7 hari kamu meninggal, udah gonta ganti orang yang bacain doa. Giliran Romo pencabut nyawa bacain meninggal. Asal tahu tepat. Tepatnya apa? Jangan sampai kamu orang ulang tahun dibacain parita kematian. Orang kematian dibacain parita ulang tahun, gitu loh. Jadi kamu harus tahu tepat. Orang ulang tahun, orang kematian di sini. Gitu. Itu nanti kamu bacain parita, depannya dulu kuncinya di segala macam parita baru ada cara. Jadi kamu pegang, kalau pegang di ICU, kalau misalnya bisa pegang, kalau enggak, tapi tetap usahakan masuk ke ICU pegang orangnya, bacain paritanya. Atau kalau di rumah duka di sini, di rumah sakit pegang kaki, atau pegang jidat sininya dipegang di sini, jidat ini, pegang bacain parita. 3 kali baca dan selesai. Dia langsung kamu pulang aja baru ngomong orang udah meninggal. Jadi saya ajarin cara parikanya. Nanti semuanya jangan sampai kamu udah belajarnya jadi dukun semua lagi nanti. Orang sakit panggil saya. Tapi rata-rata meninggal semua ya karena paritanya adalah parita kebahagiaan. Kebahagiaan itu kalau orang yang udah menderita sekali, dia tuh kalau sembuh kasih cacat atau meninggal dia. Reinkarnasi aja ganti lagi. Ini rata-rata. Ya. Nanti ada paritanya. Makanya paritanya itu kamu harus hafal. Ya. Jadi setiap parita di sini harus hafal. Karena setiap kali kejadian timbul parita. Setiap kali kejadian timbul parita. Yang saya kasih contoh, kamu kemarin corona kamu nggak ada yang tahu. Corona, tangkalannya pakai apa? Corona, tangkalannya pakai rata. Kamu baca 1000 kali. Berapa kali kamu
para wihara saya harus baca di rumah 1000 kali rata nasuta. Karena kejadian ini terjadi di kota Waisali beberapa ratus tahun yang lalu di zaman Sang Buddha. Di kota Waisali ada penyakit aneh, persis corona. Semua rakyat di kota Waisali meninggal semuanya tanpa bisa disembuhkan. Ternyata ada makhluk pemakan mayat manusia yang sebarin penyakit itu. Jadi Sang Buddha tahu, ini langsung si Ananda dikirim ke kota Waisali, tolong bacakan Ratana Sutta. Sang Buddha sendiri dari sini baca Ratana Sutta. Ananda suruh terbang ke kota Waisali, terbang, kemudian dibaca dari sini Ratana Sutta, dia bacain. Ternyata di situ ada makhluk pemakan bangkai manusia yang bikin penyakit itu. Setelah dibacain Ratana Sutta, 3 hari 3 malam kota Waisali hujan deras, sampai banjir, sampai seluruh mayat tersapu ke laut semuanya, sehingga bersih kota Waisali. Si makhluknya ini kabur ketakutan. Itu parita rata. Ya. Nah kemudian lagi Ratana Sutta itu kamu baca terus pasti kamu tuh kayak ada yang melindungi gitu. Kayak Sun Gokong waktu melindungi Tongsangten jangan lari dari lingkaran itu adalah salah. Itu kan pakai mantra juga. Sebenarnya mantranya dari sini. Makanya kamu saya tanya umat Buddha atau umat wihara. Kalau kamu umat Buddha belajar sama saya. Karena masing-masing kita punya kesaktian masing-masing. Kita apapun sama, yang penting kamu yakin kamu bacanya di sini. Ya. Nah, kemudian di sini kan ada kalau saya kasih contoh untuk panggil dewa ada 2, Aradhana Dewata itu yang biasanya paling tahu Aradhana Dewata itu untuk yang umum. Yang Aradhana Dewata Samanta Cakraparaya Sulatra Gacana Dewata Sadama itu yang manggil makhluk palsu. Waktu kamu panggil dia, baca paritanya yang suta-suta sama kata-kata supaya dia senang. Karena banyak para dewa itu yang memang makanannya parit. Ya, dia datang itu dia makanannya parit. Dia senang sekali dia senang. Nanti dia datang lagi ke rumah. Dia datang lagi dia datang lagi dia datang lagi dia. Nanti rumah kamu itu bisa terlindungi sama dia dan dia utang budi sama kamu karena kamu dia itu dibacain paritan. Jangan kira main kamu jalan kemana-mana ada batu gede jatuh di depan kamu. Hampir saya tiba. Kebetulan itu, ya, dia yang mikir batunya itu, kamu nggak mikir. Kira kebetulan enggak. Di jalanan semua tabrakan, motornya hancur, kamunya nggak apa-apa. Kira kebetulan enggak. Ada kejadian waktu Wihara Meta Palmera, rombongan Wihara Meta Palmera mau ke Maribaya, tempatnya Ayah Silawati, Ayah Sandi. Ya, ada yang dari Palmera tahu. Di tengah jalan cuman waktu mobil di kilometer 97, waktu itu masih belum ada tengah-tengahnya pakai pembatas jalan, masih ada kali gitu, kali yang tengah-tengahnya dulu kan kali itu di situ. Di kilometer 97 cuman baca parita Karanya Meta Sutta ruangan 1 dia selamat itu 1 mobil. Waktu mobilnya orangnya itu siapa yang bisa baca parita? Diam semua, padahal 1 wihara itu ada 8 orang, makanya kamu harus belajar parita. Ditanya, ada yang bisa parita nggak? Ci Ajin bilang saya cuma bisa Karanya Meta Sutta doang. Kamu hafal nggak? Enggak, ayo paduan suara aja. Ya. Jadi dia baca pakai iramanya beda. Kalau Karanya Meta Sutta dia kan pakai yang lama tuh. Karanya Mata Busa Rena Anu Santa Pada Bisa ada yang tahu deh. Dia pakai irama itu. Jadi pada waktu irama itu terbalik itu mobilnya guling-guling jatuhnya persis di parit itu di samping perbatasan kiri dan kanan itu. Jadi 88 mobilnya hancur semuanya, 88 udah jim semuanya pada bengok gini, udah tampangnya mereka berdua pada biru-biru, ya pada duduk semua 88-nya mobil polisi datang, wing. Bu, bapak ada yang mati nggak? Nggak, kita nanya. Ada yang mati nggak? Nggak ada pak. Kalau lihat mobilnya sih parah. Ternyata dia bawa daging rendang, daging bermasak rendang. Dagingnya itu biru semua, tadinya merah jadi biru. Bisa nyata ya. Dia cuma bisa baca Karanya Meta Sutta yang menyelamatkan dia baca. Makanya parita-parita ini jangan bicara jangan banyak
yang banyak, asal yang penting kamu paham. Ya, saya juga sering gunakan ini kalau lagi saya ada masalah, gunakan ini. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sudah menyimak parita, kemudian nanti belajar lagi mengenai suta, kemudian nanti semua agama Buddha kamu boleh belajar. Ya, saya sengaja taruh jam di sini supaya jangan kebablasan nanti bisa sampai jam 5 sore. Ya, ini sudah 1 jam lebih kira-kira sama di sana. Saya stop sampai di sini dulu karena temanya masih panjang semua. Ini tema pelajaran semua buat jadi orang masuk surga semua. Kalau Bapak Ibu mau masuk surga nanti satu waktu kita ceramah lagi. Ya, apa mau masuk parita atau mau lanjutan daripada ini. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup ini barangkali ada pertanyaan, silakan 1, 2, 3. Demikian, namo buddhaya. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Karena saya juga pelatih, saya ketua umum Pandita Buddha seluruh Indonesia saya. Kemudian saya juga pelatih di BSD untuk orang-orang yang namanya tuh pembelajaran, ya judulnya tuh pembelajaran pendalaman dhamma. Saya tidak paksa orang jadi orang. Saya tidak paksa orang jadi orang Pandita. Saya hanya paksa orang supaya jangan masuk neraka. Gitu. Enggak, saya paksa kamu jadi Romo Pandita, enggak, karena itu pribadi sendiri. Yang mau jadi Romo Pandita syukur, yang berobat tadinya 5.000, 3.000 jadi 20.000 atau jadi 50.000, urusan kamu. Saya terima kasih petunjuk jalan aja. Yang paling bagus adalah kamu berobat sendiri. Nanti dengerin lama-lama secara bagus. Saya akan kasih pelajaran yang bagus-bagus mengenai pelajaran pendalaman dhamma, termasuk pendalaman parita. Ya, nanti parita juga kamu harus bisa. Salah satu kamu parita yang paling bagus adalah Dhamma Cakkappawatana Sutta. Karena Dhamma Cakkappawatana Sutta itu parita yang paling bagus. Pada waktu itu Sang Buddha membabarkan di Sipatana di Taman Pusa, hanya membabarkan untuk 5 orang temannya ini. Betapa ini membuktikan bahwa saya sudah mencapai penerangan sempurna dan kamu saya akan ajarkan mengenai duka. Timbullah parita namanya Dhamma Cakkappawatana Sutta. Pada waktu dibacakan parita tersebut, yang datang siapa? Dari semua para dewa datang, Jatu Mara juga Kawati, semuanya datang semuanya. Brahma turun tangan. Kalau nggak salah di situ sampai jutaan makhluk, setan gentayangan, setan tak berubah tak berbentuk pun mendengarkan dhamma itu. Kamu ingat di sini 2.000, di sekarang berapa? 2.600-an tadi ya. Umur alam dewa itu 1 hari di alam dewa tingkat tinggi, 1 hari di alam dewa tingkat tinggi, 9 juta tahun di alam manusia. 1 hari di sana 9 juta hari, 9 juta hari di sini. Bayang nggak? Ya, 1 hari di sana 9 juta tahun di sini. Lama sekali. Kemudian alam Jatu Mara juga 500 alam dewa, 500 tahun alam dewa 1 hari ini. Maka di sana kalau Dhamma Cakkappawatana sudah 2.600 tahun yang lalu dibacakan, kita baca lagi di sini cuma berapa detik waktu itu dia ada di Sipatana. Kita pulang lagi di sini dia. Jadi kita baca di sana. Dan itu ada depannya juga, atasnya juga, kamu manggilnya juga beda dengan Aradhana Dewata punya. Kayaknya itu ini buat ini sering baca parita juga sering kemudian ya nanti di perdalam lagi itu atasnya beda ya. Kalau Aradhana Dewata kan Samanta, Cakkawala, Suara, Gacang, Dewata ya kan. Kalau Dhamma Cakkappawatana Sutta atasnya kamu panggil Parang Disamboding Cambudi itu atau Pak namanya ada sesi Macaka orang sama Dewa Kawa dan seterusnya sampai 8 bait. Setelah itu baru masuk Dewa Mesuta baca sampai habis. Itu baru namanya umat beragama. Nanti dicoba masing-masing di rumah ya, jangan malas karena ini yang akan lebih ya. Dari mananya? Tadi waktu mau budaya kamu Mana tuh orangnya? Oh. Ya. saya mau bertanya Romo, Ya. kalau setiap hari kan misalnya baca parita itu kan ada sutta Ya. misalnya kalau yang meta sutta, terus kalau misalnya besoknya lagi itu harus ganti nggak atau tetap itu aja? Ganti boleh. Terus satu lagi Romo, kalau misalnya ke kuburan itu kita mesti baca parita nggak Romo? Apa cuma sekedar ya panggil yang tinggal? Ke kuburan? Iya. Yang
Desi Romo. Kekuburan yang paling penting kamu harus baca Karanya Meta Sutta sama Etawata. Dua aja dulu, yang paling penting, yang lainnya kamu boleh tambahan. Boleh tambahan misalnya Saca Kiryagata, terus Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, kamu boleh tambahan itu ke depannya. Tapi yang intinya bahwa kita kasih Karanya Meta Sutta, ya, kemudian sama Etawata. Etawata itu limpahan jasanya. Kalau masalah Patidana, punya Sidani kata saya, itu boleh tambahan. Yang paling penting intinya dulu Karanya Meta Sutta sama Etawata. Ya, Etawata itu kan akasa baca mata Dewa Nagama itu yang pertama itu kita sebut pemarahnya ya, gitu. Makanya parita itu kamu hati-hati. Kan tadi saya udah bahas ya. Kamu tahu yang namanya sabe sata bawaan kusuk kita tahu artinya apa? Semoga semua makhluk ini namanya tafsir. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekarang saya megang koma ada di tangan saya, satu koma. Saya mau taruh di depan hidup atau di belakang hidup? Beda. Komanya ini kalau saya taruh di depan hidup, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekarang komanya saya punya di belakang hidup. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Beda kan? Beda satu. Itu namanya tafsir. Nah, kamu bacanya hilangin aja kok. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sambungnya. Kalau kamu putus-putus, kamu taruh komanya di depan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berarti itu semua makhluk yang mati, yang enggak hidup berbahagia. Tapi kalau hidupnya kamu taruh komanya di belakang, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Lalu yang meninggal kamu taruh aja. Itu beda tafsir. Makanya hati-hati tafsir dekat-dekat. Ya, sampai saya mau itu sekitar itu. Hati-hati jangan pakai ganjalan Allah. Kalau gimana? Ya, jarang ketemu saya. Satu lagi penanya, satu lagi penumpang ya. Kalau baca parita itu harus artinya apa? Tidak besar. Artinya parita itu hanya mengingatkan kita bahwa ini gunanya untuk ini. Gitu loh. Contohnya parita yang kamu paling pokok perhatikan baik-baik seluruh umat. Yang paling penting di sini seluruh parita untuk nasihat adalah Manggala Sutta. Saya akan cerita Manggala Sutta. Manggala Sutta timbulnya itu kalau bukan ada Brahma Sahampati, kamu utang budi sama Brahma Sahampati. Hanya Brahma Sahampati yang bela-belain untuk menghadap Sang Buddha sehingga timbulnya parita, timbulnya Dhammadesana dari Sang Buddha. Ya, waktu itu bahu dewa manu saja mengalami acintai akan kemana saudara budi Manggala Buddha. Banyak dewa dan manusia berselisih paham mengenai berkah utama apakah berkah utama itu. Siapa yang disuruh? Brahma Sahampati minta kepada Sang Buddha. Brahma Sahampati, tolong minta sama Sang Buddha, minta Dhammadesana. Baik, kalau Brahma itu disuruh mau. Akhirnya bagaimana cara mintanya? Brahma Caloka Dipati Sahampati. Sekali minta didiemin sama Sang Buddha diem, nggak mau. Brahma minta lagi. Dua kali minta Brahma Caloka Dipati Sahampati. Sang Buddha diem, nggak mau. Kedua kali. Ketiga kali Brahma Sahampati ngomongnya mengelas. Kalau makanya kamu kalau minta Dhammadesana sama para biku jangan belepotan buru-buru. Brahma Caloka Dipati sama halus. Si Brahma ini ketiga kali minta sama Sang Buddha halus. Brahma Caloka Dipati Sahampati. Halus. Kayak anak perempuan tuh mau minta kulkas sama lakinya gitu. Ngomongnya halus. Akhirnya 3 kali baru Sang Buddha buka mata. Brahma Sahampati, ada apa sih sebenarnya kamu sampai memelas begitu suaranya? Ande bahu dewa manu saja mangalani cintai akan kamana sotan ruji mangalamu kemana? Oh, banyak dewa dan manusia berseberangan. Baiklah Brahma Sahampati, saya sebenarnya tidak mau Dhammadesana. Karena kenapa? Buddha sebelumnya sudah Dhammadesana. Hanya manusia dan dewa belum pernah perhatian terhadap Dhammadesana. Buat apa saya Dhammadesana lagi? Ampun Bante, kali ini saya benar-benar perhatikan sujud semua tuh. Brahma sujud, dewa sujud, manusia sujud. Kalau kamu mau, saya akan Dhammadesana, perhatikan baik-baik.
keluarlah manggala surga. Perhatikan baik-baik seluruh manusia, dewa dan Brahma. Saya akan damai di sana. Asewana cak balanang pandita nanca sewana puja puja ni anak eta manggala pertama 11. Asewana cak balanang, jangan salah bergaul wahai Brahma, dewa dan manusia. Kalau kamu salah bergaul pertama kalau kamu hidup di dunia habis. Coba di mana-mana orang yang di penjara, saya ceramah di penjara, mereka bilang, maaf Romo, saya salah bergaul Romo. Aduh, kalau saya tahu bergaul sama orang-orang baik. Saya ada perempuan, saya ceramah di Tangerang. Waktu saya ceramah, kebetulan dia bebas. Romo, minggu depan saya bebas. Saya mau ikut Romo ceramah kemana-mana aja. Perempuan, tapi saya bilang boleh asal jangan ke rumah. Sekarang kalau saya ceramah, Romo, mau ceramah teman saya ikut. Tapi di ceramahnya, kemarin saya mau reuni, ini anak reuni. Habis keluar dari lapas 2A, kan dia kan keluar kan, saya ceramah lagi di situ. Kamu mau ikut? Nah, kangen sama teman-teman. Lah kangen sama teman-teman yang di penjara. Dia datang dia benar kangen sama teman-teman, tapi dia bawa makanan sama buat teman-teman itu. Bawa dia menunjukkan kita jadi orang baik. Dia kenapa? Dulunya saya salah bergaul. Sang Buddha tepat saudara. Jangan salah bergaul. Ya, asewana cak balanang, pandita nanca sewana, bergaul dengan orang baik. Setelah kamu bisa bergaul dengan orang baik, maka kamu akan bisa menghormat kepada yang patut dihormati. Puja, puja. Cukup hebat. Maka suka. Yang kedua, kamu diingatkan di dunia ini, kamu diingatkan nomor 2. Nomor 2 apa mengarahkannya? Pati rupa desa wasaja beja kata punya tak atas sama mani diceta menggalakkan diingatkan. Pati rupa desa wapuge kata punya tak, berkat perbuatan baik kamu pada kehidupan yang lalu, kamu ada di tempat di sini sekarang nih. Sadar nggak kamu? Berkat perbuatan baik kamu kehidupan yang lalu, kamu ada di Binara, bukan ada di Belandangan di sono, tempat-tempat yang benar. Berkat perbuatan baik kamu pada kehidupan yang lalu, kamu ada di Binara, kamu ada di sini. Kemudian diingatkan lagi, mata itu upatanan puta darasa sanga mau anak pula cek kamangka kita manggala petang. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Mudah-mudahan enggak. Pernah dengar kan? Pernah dengar Bu, Pak? Mata itu upatanan puta darasa sanga mau anak pula cek kamangka kita manggala mutamang. Apa artinya dapat dicepet? Maksudnya begitu. Tahu tapi makanya pertanyaannya Pak yang saya jawab pertanyaan Bapak. Romo boleh baca artinya. Itu loh maksud saya supaya sekalian paritanya tahu artinya tahu. Itu loh jawaban dia ini. Bukan mau cek sembarangan tapi ada artinya. Bahwa mata itu upatanan puta darasa sanga anak pula cek kamangka kita manggala utama. Menghormat kepada ayah dan ibu, merawat ayah dan ibu itu nomor 1 dulu. Baru keluarga, anak istri, kemudian bekerja dalam baca. Gitu. Ada yang tahu yang terakhir? Utasa lokada menicitang yasana kampati asokang wirajang kemah eta manggala mutama. Ada yang tahu dapat apa? Dapat ini. Baru dia Utasa lokada menicitang yasana kampati asokang wirajang kemah eta manggala. Meskipun tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tidak tergoyahkan terus tanpa noda lupa Romo. Iya, tanpa jarak yang penuh damai itulah berkat. Artinya meskipun batin tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tidak tergoyahkan. Itu baru anak muridnya sama tidak. Dan artinya kalau mau baca parita artinya supaya paham parita ini buat apa dan isinya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Romo mungkin satu lagi Romo. Satu lagi setelah ini selesai. Memang saya juga mau ke Buddha Meta di sini. Pak, terima kasih Romo. Pas Saya 11. mau tanya, tadi kan Romo bilang tidak membunuh. Ini kan sekarang musim DBD. Betul, setuju. Bagaimana dengan legal di komplek itu atau di perumahan-perumahan yang selalu melakukan fogging? Terima kasih Romo.
Jawabannya kena ke saya. Karena saya sering fogging, karena saya Bapak RW. Saya RW-nya. RW Joglo 05 saya, ketua RW-nya. Saya sering fogging. Fogging itu ada dua caranya, bunuh nyamuk atau ngusir nyamuk. Terserah nyamuk, kalau dia mati nasib dia. Semprot juga nggak mau. Saya mohon maaf ya, memang Sang Buddha melarang membunuh, tapi cuma nyamuk doang yang sering saya semprot. Ngaku saya, walaupun saya romo panitia, karena dia kalau saya kesemprot dia bunuh keluarga saya. Hah? Yang batasannya jangan sampai gua mati. Yang kadang kalau yang kadarnya nggak bisa membunuh nyamuk itu nggak mati, kita usir dulu. Tapi tetap aja lah, saya punya niat jelek sama nyamuk mah, kalau nyamuk. Kalau nyamuk ya cuma nyamuk doang, ada ususnya doang lah. Karena dia kalau saya nggak semprot nggak matiin, dia gigit anak saya ya. Kemarin anak saya karang kabus ya, panasnya 39,5. Udah saya bawa ke dokter, akhirnya saya kasih semua gesek sama satu lagi cefat 500 mg, akhirnya sembuh. Udah saya ambil, saya bawa ke gerak kedua ya, mau saya rawat. Itu gara-gara nyamuk itu tadi, Bu. Kalau dia nggak celaka karena anak saya nggak bunuh dia. Ya itulah ya. Jadi kadang kalau ibu mau ikut, saya juga Bapak RW sering fogging, saya juga salah kalau ini, tapi saya menyelamatkan banyak warga yang ini. Nah, kan kebijaksanaan, tergantung kebijaksanaan. Hidup di dunia ini perlu bijaksana, betul apa enggak? Betul. Ada cerita kebetulan, ya. Tahu mungkin ceritanya? Yang tahu 3 kali 7 sama dengan berapa? 22. 3 kali 7 sama dengan 20. Salah apa betul? Ada ceritanya. Anak buah Kongcu ribut berantem sama orang bodoh. Orang bodoh ini cuma dengar kata orang. 3 kali 7 kata si orang bodoh 22. Dia boleh dengar dari orang. Anak buahnya Kongcu belajar dari Kongcu 3 kali 7 sama dengan 21. Berantem dia, taruhan dia. Dasar orang bodoh, sabar, ayo kita taruhan. Kita tanya Kongcu, kalau 3 kali 7 sama dengan 21, kata orang bodoh, saya bunuh diri. Dia bawa pisau, dia bunuh diri. Kalau benar hasilnya 3 kali 7 21. Tapi kalau 3 kali 7 kata Kongcu 22, kamu nyembur ke kali. Oke, kita ada ke Kongcu, ada ke Kongcu. Kongcu cuma tanya, dia bilang gini, Kongcu saya taruhan sama orang bodoh. Kenapa? 3 kali 7 kata dia 22. Kalau benar jawabannya 22, saya nyembur ke kali. Tapi kalau jawabannya 3 kali 7 21, benar saya, dia bunuh diri. Kongcu cuma tanya, kamu bisa berenang apa enggak? Bisa berenang enggak kamu? Bisa Kongcu. Oke, panggil orang. Kongcu, kalau 3 kali 7 21, saya bunuh diri. Tapi kalau 22, nyebur ke kali dia Kongcu katanya. Girang dia. Berapa jawabannya? Kongcu jawabnya berapa? 22. Nyebur dia. Ada nyebur ke kali, dia bisa berenang enggak? Bisa. Selama ngeberendam dia berhenti. Gak mau ngikut Kongcu lagi. Kemudian berapa hari lagi Kongcu ketawa-ketawa. Kamu tahu nggak maksudnya Kongcu? Anak buahnya bilang, Kongcu itu nolong ini. Kalau Kongcu nggak bijaksana, dia bunuh diri, mati. Tapi kamu kan hanya bisa berenang, nggak bisa selamatkan. Selamat, nggak ada masalah kan? Nggak ada, beres. Kebijaksanaan itu. Yang kedua, bohong dosa apa? Bohong dosa apa enggak? Ada jeruknya. Bohong ini jeruknya, asemnya banyak apa dikit? Tergantung gulanya yang dia dapat. Kalau bohong itu pasti asam, betul nggak? Tapi hasil dari bohongnya ini dapat gulanya banyak. Kalau ditutup, untung mana? Untung gula ketutup nggak nih asamnya? Jadi apa dia? Awas kamu. Sekarang kamu semua pedagang jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Belinya 10.000. Jualannya berapa? 10.000 juga? Enggak, pasti 15.000. Ini juga belum untung saya. Padahal udah goceng di kantongnya kan. Bohong apa nggak bohong, tapi bohongnya ini ngidupin keluarganya banyak.
Bohongnya sedikit tapi di pulanya banyak. Ketutup nggak? Awasi kama. Ada lagi satu bohong. Ada Belanda datang ngumpul-ngumpul orang kampung, ketemu orang bijaksana di tengah jalan, kiri dan kanan. Orang kampung semuanya larinya ke kiri semuanya. Belanda datang mau bunuh orang kampung. Lander kemana larinya? Kiri apa kanan? Kamu bilangnya kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Kan kiri kali. Kanan, bohong kan? Banyakan mana gulanya? Kanan. Biarin kita bohong kena gula sedikit tapi menyelamatkan banyak orang. Aslinya sedikit, gulanya banyak, dia selamat. Gitu. Maka kalimatnya adalah harus bijaksana. Membunuh nyamuk boleh nggak? Kamu jawabnya apa jadinya? Gitu ya. Jadi Kebetulan saya bendaharanya. Ibu bendaharanya, saya RW-nya gitu. Berarti kita sama-sama nyari bijaksana, kalau gitu biasa kita fogging lagi gitu. Yang kita membuat menyelamatkan orang banyak ya seperti itu ya, kita harus bijaksana. Jadi tidak bisa, makanya jangan salah. Sang Buddha katakan apa, kan tadi saya bilang mati-matian, saya bilang ada namanya Weramani. Kalau nggak ada Weramani sulit kita. Namanya Weramani itu adalah yang namanya kamu harus bijaksana. Panati pata Weramani, adina dana Weramani, kame sumi cetera Weramani, musawada Weramani, surameraya maja, pama dana Weramani, artinya berusaha untuk tidak melakukan ini. Satu waktu kamu melanggar, ya lihat aja, awasi kamu atau enggak. Ya Bu, besok kita fogging lagi Bu. Ya demikian. Namo Buddhaya.